Shalom Oma Opa. Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya damai sukacita berserta kita. Kita akan memulai beribadah dengan cara online. Mari kita puji dengan pujian untuk memulainya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu. Sehingga sampai saat ini, begitupun kesehatan yang boleh kami peroleh hingga kami bisa hadir untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu, Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang diambil pada saat ini dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kalau sudah terbuka Alkitab kita, saya akan bacakan untuk kita semua. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar,
dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita dituntut oleh keadaan yang harus kita lakukan di dalam mengikuti peraturan pemerintah. Di dalam kondisi COVID-19 ini tentunya kita diharuskan sebagai oma opah, tentunya anak cucu juga, untuk mengikuti protokol yang pemerintah haruskan untuk kita tetap tinggal di rumah ataupun tetap melakukan aktivitas yang tidak berkelebihan. Di dalam kehidupan ini tentunya banyak sekali pergumulan yang harus kita rasakan tentunya di dalam kehidupan di dunia ini. Aturan-aturan yang ada harus kita taati. Tentunya sebagai warga yang baik. Sebagai warga kerajaan Allah, tentunya kita juga harus mengikuti aturan yang Allah berikan juga di dalam firman yang sesuai dengan aturan yang diberikan Allah. Tentunya kita sebagai kaum Usinda harus menjadi contoh atau panutan di dalam kehidupan, baik dalam kerajaan Allah maupun di dunia ini. Tentunya untuk anak cucu kita, generasi penerus kita. Bagaimana tidak? Karena kita sudah tentunya hidup di dalam tahap demi tahap. Kita pernah anak-anak, kita pernah dewasa, sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang, tentunya dengan kesehatan, dengan talenta kita masing-masing, yang tentunya anak cucu kita bisa diceritakannya ke anak cucu kita. Itulah kehidupan yang harus kita jalani, dan kita tidak bisa memilih salah satu dari kehidupan tersebut. Kita harus sama berjalan bersama untuk saling mengimbangi di dalam kehidupan, baik di dalam kerajaan Allah sendiri maupun di dunia. Omah opah, puji dan syukur selalu sering tentunya omah opah panjatkan untuk anak cucu kita. Mentaati aturan yang ada di dalam keluarga, tentunya itu juga suatu kebaikan bagi keluarga kita. Firman Tuhan di sini mencobai Yesus untuk memilih, tapi itu suatu jebakan. Tuhan tahu. Kata-kata yang ada di dalam ayat 21, jawab mereka begini, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itulah
kehidupan saat ini. Tentunya di dalam hidup kita pastinya kita harus bisa mengimbangi apa yang seharusnya kita jalankan di dalam kehidupan ini agar semuanya menjadi baik. Baik untuk di kerajaan Allah, baik juga dalam kehidupan dunia ini. Ya, sebagai oma opa tentunya banyak belajar. Kalau kita sudah tua ini terus melakukan satu hal yang tidak berkenan, mungkin jadi bahan ketawaan bagi anak cucu kita. Kok oma kita metal ya, kok oma kita kayak apa ya jadinya enggak sesuai aturan sebagai oma-oma atau opa-opa. Kita selalu mengekang ego kita karena kita sudah makan asam garam, biasanya seperti itu. Oma-opa, kalau setahu saya dulu waktu zaman orang tua gitu kan, kalau anak-anak kita oma-opanya suka bilang, aku sudah makan asam garam, kamu jangan turut campur urusan ini. Kita nggak usah ego kita pertahankan, tapi kita harus mengukur diri kita bahwa kita memang harus hidup di dalam kasih Allah dan kerajaan Allah, yaitu mencontohkan untuk anak cucu kita dan tidak melanggar aturan di dalam kehidupan sebagai realnya. Untuk kehidupan sekarang ini kita tidak usah mempertahankan ego kita. Kita harus ikuti aturan yang ada, sehingga dalam kehidupan ini kita tetap dihargai, kita tetap dapat kehormatan, kita tetap dapat kasih dari anak cucu kita, karena kita juga walaupun masih mampu dan masih bisa untuk menjalankan kehidupan ini, tapi ego kita kesampingkan dulu ya oma-opa ya. Walaupun anak cucu kita sudah mengatur kita tetap harus, karena mereka juga sayang sama kita. Bukannya rewel atau bagaimana, tapi mereka perhatian. Kasih mereka tidak akan jauh daripada orang yang tidak kita kenal atau kita tidak dekat. Apalagi di dalam persekutuan, kita tetap pertahankan. Oh ya Om apa? Dengan kita akan gunakan waktu dan kesempatan ini untuk benar-benar semakin melayani Allah di dalam kehidupan berjemaat. Lansia seharusnya menjadi tulang punggung, keteladanan dalam kepastian, kesetiaan, hidup beribadah sebagai warga kerajaan Allah di tengah kehidupan kesehariannya sebagai warga dunia. Baik, Oma Opa, mungkin sekarang saat ini kita bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan peraturan atau protokol yang ada. Kita terus kapan kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah melalui kesetiaan beribadah kepadanya. Demikianlah firman yang sudah kita renungkan saat ini. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan yang akan kita kumpulkan di gereja dengan dasar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa.
Mari kita menyatukan hati kita untuk menyatakan rasa syukur dan memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan kasih-Mu dalam hidup kami. Melalui persekutuan kami sekalipun kami harus menjaga jarak. Sampai saat ini, kami yakin hikmat firman-Mu memampukan kami untuk tetap merasakan hadirat-Mu dalam segala aktivitas kami sehari-hari. Maka pada saat ini, kami pun serahkan diri dan keberadaan hidup kami, agar kami senantiasa bersyukur, tidak hanya melalui persembahan yang akan kami serahkan ke gereja, tetapi juga melalui segala karya dan pelayanan kami bersama dimanapun kami berada. Dengan menyerahkan hati kami kepadamu, kini kami siap menyambut berkat-Mu atas hidup kami. Mari kita menyambut berkat Tuhan. Kasih dari Allah yang tercurah dalam keselamatan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.